Halo teman-teman, sekarang kami berada di Museum Rumah Cimanggis, tepatnya di Kompleks RRI. Di video kami selanjutnya akan ada penjelasannya lebih lanjut tentang rumah ini. Dadah! Sejarah makam pejuang di Tapos Depok sebagian besar terkait dengan makam Nyimas Utari Sandi Jayaningsih, seorang mata-mata kerajaan Mataram, serta makam tokoh kemerdekaan Depok, Tole Iskandar. Sejarah Tapos juga tidak lepas dari peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia secara umum, meskipun tidak secara spesifik merujuk pada makam pejuang tunggal di area tersebut. Selain dua tokoh tersebut, makam Nyimas Utari Sandi Jayaningsih, seorang pejuang wanita dari kerajaan Mataram, dikenal sebagai mata-mata yang meracun Gubernur VOC di Tapos Depok, bersama dengan makam tokoh ulama Syekh Aulia Mudin. Ia adalah mata-mata Mataram yang berhasil membunuh Gubernur VOC melalui cara diracun. Tole Iskandar, tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan di Depok. Ia lahir di Ratu Jaya dan dikenal sebagai pemuda yang berjiwa patriotik sejak muda. Rumah Museum Cimanggis adalah sebuah bangunan rumah tradisional tua era penjajahan Hindia Belanda yang terletak di Kelurahan Cisala, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Bangunan ini dibangun pada tahun 1771 sampai 1775 oleh Petrus Albertus van der Para, seorang petinggi VOC, sebagai tempat peristirahatan bagi istrinya, Johanna. Sejarah rumah Cimanggis dimulai ketika Petrus Albertus van der Para membeli sebuah perkebunan milik Jemans pada tahun 1771. Setelah itu, ia membangun rumah ini sebagai tempat peristirahatan bagi istrinya. Setelah Johanna meninggal, rumah ini diserahkan kepada seorang pengusaha bernama David Smith. Namun, setelah David Smith bangkrut, kepemilikan rumah ini menjadi tidak jelas. Pada tahun 1946 sampai 1947, rumah ini digunakan sebagai markas Belanda selama agresi militer pertama. Setelah itu, rumah ini menjadi milik Radio Republik Indonesia atau RRI dan digunakan sebagai rumah dinas bagi karyawan RRI. Rumah Cimanggis mengalami kerusakan parah pada tahun 2012 sampai 2018, tetapi kemudian direstorasi pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2021. Arsitektur bangunan dikembalikan ke kondisi aslinya pada tahun 1930. Saat ini rumah Cimanggis digunakan sebagai museum dan gedung serbaguna oleh Universitas Islam Internasional Indonesia.